selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natalia Sipayung dengan NIM C0D021016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih pembukuan dan pencatatan itu. Nah, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, sedangkan pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Nah, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Next. Nah, apa sih manfaat pembukuan dan pencatatan itu? Nah, yang pertama ada mempermudah pengisian SPT. Nah, SPT itu adalah surat pemberitahuan. Nah, yang dimaksud dengan wajib pajak dalam hal ini bisa berupa perorangan dan juga bisa berupa badan. Nah, untuk sebuah badan atau perusahaan memang perlu memiliki pembukuan dan pencatatan. Nantinya dengan adanya pembukuan dan juga pencatatan ini mengenai pajak, tentu perusahaan bisa mengisi SPT dengan lebih mudah. Next, yang kedua ada menghitung penghasilan kena pajak. Nah, kehadiran catatan mengenai pajak sangatlah dibutuhkan di sebuah perusahaan, sebab dari catatan tersebut nantinya perusahaan bisa tahu berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, termasuk pula pajak penghasilan dari tiap pegawai yang memang penghasilan tersebut layak dikenakan pajak. Yang ketiga, dapat menghitung PPN. Nah, perhitungan PPN dari tiap barang yang memang harus dikenakan pajak juga sebaiknya dilakukan dengan tepat dan dicatat secara benar. Next, yang terakhir ada dapat kita mengetahui posisi keuangan. Nah, manfaat lain dari adanya pembukuan dan pencatatan pajak terutama oleh suatu badan atau instansi ataupun perusahaan adalah mengetahui posisi keuangan ini. Nah, jadi posisi keuangan itu perusahaan bisa diketahui secara lebih jelas agar nantinya perusahaan tidak sampai salah dalam melakukan langkah ataupun melanjutkan usaha atau bisnisnya tersebut. Next. Nah, dalam menyelenggarakan pembukuan itu kita mesti melakukan syarat-syarat. Yang pertama ada syarat diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, suatu satuan mata uang rupiah dan disusun dengan bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga ada diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat ada pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Next. Nah, dari syarat tersebut yang wajib menyelenggarakan pembukuan itu ada dua. Yang pertama ada wajib pajak, WP badan, dan wajib pajak orang pribadi. Nah, yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas kecuali si wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Nah,
pembukuan dan pencatatan itu memiliki persamaan loh. Nah, yang keduanya sama-sama kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan perpajakan yang berfungsi sebagai acuan bagi para wajib pajak agar bisa lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya terkait perpajakan. Nah, baik pembukuan maupun pencatatan sama-sama harus dilakukan oleh wajib pajak agar bisa menghitung berapa sih jumlah pajak terutang. Nah, yang kedua juga bisa dijadikan alat mengidentifikasi kondisi keuangan dari usaha yang tengah dijalankan. Nah, oleh sebab itulah penting sekali untuk melakukan pencatatan dan juga pembukuan dengan secara teratur dan sesuai kondisi nyata atau sesungguhnya. Nah, dengan begitu data yang ada lebih akurat dan dapat dijadikan sebagai acuan yang tepat. Demikianlah hasil presentasi saya tentang konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.